Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Lab Desain Sistem Informasi. Hari ini kita membahas mengenai prosedur pembelian ya. Kalau sebelumnya kita sudah mendalami sedikit-sedikit lah mengenai proses barang keluar. Kalau barang keluar itu bagaimana? Ada barang keluar bisa menjadi pendapatan. Saya bicaranya baru barang keluar diganti dengan pendapatan. Saya belum berbicara unit cost ya, atau artinya barang digunakan oleh internal perusahaan. Jadi saling ada yang barang yang berkurang digantinya dengan uang yang masuk. Nah, sekarang kita belajar mengenai proses barang masuk atau pembelian. Seperti apa sih prosedur pembelian itu? Yuk kita. Oke, ini yang kemarin ya, kita belajar mengenai COD yang dilakukan oleh seseorang bernama Mulan. Kemarin kita belajar COD itu cash tapi tidak cash. Nah, namanya cash on delivery tapi dia tidak cash karena uangnya tidak diterima secara langsung. Ini kemarin gambarnya seperti ini ya, cash on delivery. Bisa lihat video saya sebelumnya saja lah nih ya. Kemudian di kasus berikutnya sama, masih aktornya bernama Mulan membeli di toko bangunan, tapi ketika pelunasan menggunakan kartu kredit. Proses bisnisnya seperti apa sih? Yang ada masih sama seperti pembelian secara tunai di pertemuan kita 2 minggu sebelumnya. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda ini nomor 7, bagian akuntansi menyetor slip kartu kredit ke bank. Jadi slip itu isinya pembelinya siapa ya, banknya apa, biasanya digesek di mesin EDC ya. Kemudian bank pada tanggal tertentu yang sudah disepakati membayar tagihan ke toko bangunan. Karena sudah dibayar oleh bank, maka pembeli urusannya dengan bank, bukan lagi dengan urusan dengan tokonya. Itu. Jadi si toko sudah bebas nih, sudah dapat haknya. Kemudian kita masuk ke slide ini, pembelian. Apa yang dimaksud dengan pembelian? Pembelian itu dimulai sejak adanya kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Akan barang atau jasa. Nah, itu tidak hanya berhenti di situ, butuh, tapi kalau barangnya belum diterima atau jasanya belum dinikmati, tidak bisa dinamakan pembelian. Yang dinamakan pembelian itu butuh dan barang atau jasanya sudah diterima, itu yang dinamakan pembelian. Sesuai referensi dari Mulyadi. Dan kita belajar tahapan pembelian. Tahapan pembelian itu seperti apa biasanya? Ini sekali lagi saya tegaskan, ini tidak boleh terlalu kaku, bisa menyesuaikan kondisi atau keadaan di lapangan. Ini saya kasih contoh yang sederhana saja ya. Tahapannya seperti apa sih? Pertama,
melakukan permintaan pembelian. Nah, kenapa kok dilakukan permintaan pembelian? Karena butuh, ya. Karena butuh. Misalnya nih, masih di studi kasus toko bangunan. Ketika bagian gudang melihat stok pasir tinggal sedikit, ke bagian gudang memberi memo ke bagian pembelian bahwa bagian pembelian di sini sudah kehabisan pasir. Nanti kalau kamu tidak melakukan pembelian, kita tidak bisa menjual pasir. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika bagian gudang sudah mengajukan ke bagian pembelian, lalu bagian pembelian mencari barang yang dibutuhkan. Mencari barang yang dibutuhkan dengan syarat yang biasanya nih harganya yang termurah, ya, harganya termurah. Kalau bisa pembeliannya boleh pakai tempo yang panjang, ya, dan kualitasnya sesuai. Nah, oleh karena itu bisa saja ada banyak yang memberikan penawaran yang berbeda-beda, ya. Oh, di Bapak A dia menawarkan pasir 1 truk harganya 1 juta. Oh, di Bapak B menawarkan pasir dengan harga 1.100.000, lebih mahal 100.000, tapi bisa memberi tempo pembayaran yang lebih panjang misalnya, gitu. Semua ada plus minusnya, dan itu yang bisa menentukan yang terbaik yang mana perusahaan itu sendiri. Lalu setelah mendapat berbagai macam penawaran harga, lalu bagian pembelian sudah cocok nih. Oh, saya cocoknya dengan Bapak C, you. Kenapa kok dengan Bapak C? Ternyata Bapak C kenalannya owner. Nah, seringkali ya yang terjadi seperti itu, ya. Ada A, B yang lebih menarik, tapi dapatnya berikannya yang C karena mempunyai kenalan. Setelah memilih pemasok Bapak C, lalu bagian pembelian melakukan PO, purchase order, atau pesanan pembelian. Seperti yang sekarang lagi banyak tren, ya. Misalnya di rumah banyak buah-buahan jambu. Nah, langsung difoto, ditaruh di meja yang bagus, terang, difoto, kelihatan kempling menarik. Nah, foto, diupload di WhatsApp story, tulis sih open PO, atau ditunggu sampai jam 5, stok terbatas. Nah, hampir sama prinsipnya. Cuma kalau ini perusahaan, kalau tadi yang saya ceritakan bakulers itu perseorangan, ya. Jadi pergeseran ekonomi, ya. Kalau sebelumnya yang menjual itu toko, tapi sekarang yang menjual itu bisa perorangan. Tidak harus punya toko, tidak harus mempunyai kantor, tapi bisa berjualan. Menariknya di era teknologi informasi seperti itu. Dan lanjut, setelah melakukan pemesanan, barang dikirim dan diterima oleh bagian gudang. Biasanya kalau yang mau bagus sih dipisahkan antara penerimaan dan gudang, tapi
kebanyakan perusahaan langsung masuk ke gudang, diterima oleh pihak gudang. Dan kenapa sih kok harusnya dipisah? Dan ini juga saya sudah kasih contoh, bagian gudang terpisah dari bagian pembelian. Kenapa? Supaya tidak terjadi konflik of interest, tidak terjadi konflik kepentingan. Atau kalau yang membeli bagian pembelian, yang punya bagian pembelian, atau itu namanya bukan perusahaan, tetapi usaha perseorangan. Kayak yang tadi saya contohkan, jualan jambu, kulaan sendiri, no? Beli sendiri, barangnya diterima sendiri. Tapi kalau di perusahaan tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah barang diterima, kemudian tahapan selanjutnya melakukan pencatatan utang. Yang melakukan pencatatan utang siapa? Akuntansi, bagian accounting. Dasarnya apa mencatat utangnya? Menggunakan formulir, lagi-lagi formulir berguna ya, karena dari formulir itu nanti akan dijadikan bukti. Yang dimaksud formulir apa saja sih? Oh, ada formulir pembelian, order pembelian, PO tadi, kemudian ada laporan penerimaan barang, dan ada faktur dari pemasok. Maksudnya apa faktur dari pemasok? Pemasok menjual barang ke kita. Kalau tadi pertemuan sebelumnya bagian kasir memberi faktur kepada Mulan, atau sekarang dibalik, perusahaan yang diberi faktur dari pemasok. Oke, selanjutnya setelah utang dicatat, kemudian bagian gudang mendistribusikan ke bagian yang membutuhkan. Ini maksudnya, contohnya gini maksudnya, seperti di perusahaan jahit, perusahaan garmen, bagian gudang menerima kain banyak nih, set. Nah, dan kain itu tidak boleh ngedon di gudang. Kain itu nanti akan didistribusikan ke line-line. Ya, setiap pabrik garmen ada yang namanya line. Membuat celana itu dari kain lembaran dijahit menjadi kantong, dijahit menjadi resleting. Nah, masing-masing kainnya itu dilakukan oleh line-line tertentu, line LINE gitu. Apabila digambarkan proses tersebut yang saya omongkan tadi bisa digambarkan seperti ini, diagram ini. Dari gudang melakukan permintaan pembelian oleh di bagian pembelian, lalu bagian pembelian meminta penawaran harga, lalu pemasok memberikan penawaran harga, cocok harganya, lalu pembelian melakukan PO, purchase order. Setelah melakukan purchase order, pemasok mengirim barang dan diterima oleh perusahaan. Dan ingat, ketika pemasok mengirim ke perusahaan, dia juga membawa faktur yang akan dicatat oleh perusahaan akuntansi. Dan ingat juga, ketika
ketika menerima barang terjadi update persediaan barang. Oh, tadi pasir yang tinggal separuh sekarang datang jadi penuh. Oke, kira-kira gitu gambaran dari proses pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau kurang jelas bisa komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.